ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa zidni fahma. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita berjumpa di video kali ini, yang mana video kali ini video terakhir, yaitu setelah ini materi kita tidak ada, dan ini merupakan materi terakhir kita di kelas 7. Adapun materi yang kita akan bahas pada kali ini ialah hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini ialah 3.2 memahami makna Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 146. Yang kedua yaitu Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153. Yang ketiga Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 134, serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kedua yaitu 4.2.1 membaca Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 146. Yang kedua Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153. Yang ketiga Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 134 dengan tartil. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah 1. Membaca dan mendemonstrasikan hafalan surah An-Nisa ayat 146, surah Al-Baqarah ayat 153, dan surah Al-Imran ayat 134 setelah mempelajari materi dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna surah An-Nisa ayat 146, surah Al-Baqarah ayat 153, dan surah Al-Imran ayat 134 tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf setelah melakukan diskusi dan tanya jawab dengan benar. Yang ketiga, menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam keseharian setelah mendengar motivasi guru dengan baik. Adapun yang kita bahas pertama ialah mari membaca Al-Quran. Surah yang pertama yang kita akan baca ialah Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang kedua ialah surah Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang ketiga yaitu surah Al-Imran surah ketiga ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk pada yang pertama, kandungan surah An-Nisa surah keempat ayat 146 beserta hadis terkait. Quran surah An-Nisa ayat 146
berbicara tentang ikhlas, ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang mana hal ini dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat 5. Adapun hadis terkait ialah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yughallu alaihim qalbul mu'minin ikhlasul amali wan nasihatu liwaliyil amri wa luzumul jama'ati, rawahu Ahmad. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seseorang mukmin iri terhadapnya, yaitu ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Yang kedua, kandungan surah Al-Baqarah ayat 153, yang mana ini menjelaskan tentang sabar. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Yang ketiga, kandungan surah Al-Imran surah ketiga ayat 134 serta hadis terkait. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Adapun hadis terkaitnya ialah an Aisyah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'aka wa amman zalamaka. Artinya dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu, dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. HR Baihaqi. Sekarang kita masuk pada perilaku ikhlas. Perilaku ikhlas yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. B. Ikhlas dalam beribadah, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah wajib maupun sunnah. C. Tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. D. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. E. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. F. Tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, perilaku sabar. Perilaku sabar sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Jadi kita harus bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajib maupun yang sunnah. Kita harus sabar. Contohnya misalnya kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Jadi kita selain kita itu sabar dalam beribadah, kita juga harus sabar
dalam menjauhi maksiat atau tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi kita hidup itu kita pasti akan mengalami cobaan, kita pasti akan mengalami yang namanya kesedihan, dan juga kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi kalau kita sedang diuji atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebaiknya bersabar dan menerima dengan apa atau sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu perilaku pemaaf. Yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. B. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. C. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Itulah anak-anak materi kita kali ini. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang ikhlas, orang yang sabar, dan orang yang pemaaf. Dan semoga kita semua yang mempelajari materi kita ini bisa menerapkan apa yang kita dapatkan dari ilmu atau materi yang kita pelajari saat ini, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon kiranya untuk dimaafkan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.